Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Suparni SPD MPD selaku pembimbing, Bapak Iwan Kuswidi SPD IMSC selaku penguji, dan teman-temanku yang saya rindukan. Saya Siti Rohanah dari Pendidikan Matematika Angkatan 2016 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Subjek Spesifik Pedagogik atau SSP dengan model Creative Problem Solving atau CPS berbasis kontekstual untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah materi kubus dan balok. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari di setiap jenjang pendidikan dan harus dikuasai oleh setiap siswa, karena matematika merupakan mata pelajaran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, salah satu kemampuan yang perlu dikuasai siswa dalam pembelajaran matematika adalah kemampuan pemecahan masalah. Sebagai implikasinya, menurut Hartono tahun 2014, aktivitas pemecahan masalah dapat menunjang perkembangan kemampuan matematika yang lainnya seperti komunikasi dan penalaran matematis. Masalah juga merupakan fakta tak terhindarkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, belajar pemecahan masalah menjadi tujuan utama dari pembelajaran matematika. Nah, di sini hasil dari wawancara oleh seorang guru matematika mengenai pembelajaran matematika yang dilakukan di MTS Negeri 9 Bantul, nampaknya pembelajaran matematika belum mengarah pada pembelajaran yang berbasis pada kemampuan pemecahan masalah matematika. Guru menggunakan model konvensional dalam pembelajaran matematika, yaitu dengan ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Ketika siswa diberikan soal yang membutuhkan kemampuan pemecahan masalah, kebanyakan siswa kesulitan dalam menyelesaikannya. Nah, dalam pembelajaran matematika, guru sebagai komponen penting dalam pembelajaran harus mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, salah satu yang harus dilakukan guru adalah mampu membuat perencanaan dengan baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 41 tahun 2007, disyaratkan bahwa dalam perencanaan proses pembelajaran meliputi beberapa macam perangkat yang dikemas dalam subjek spesifik pedagogik atau SSP. Menurut Jamil tahun 2010, SSP ini terdiri dari petikan silabus, kemudian RPP, bahan ajar, lembar kegiatan siswa atau LKS, kemudian kisi-kisi lembar penilaian, lalu lembar penilaian, dan media pembelajaran. Namun, masih banyak guru yang belum membuat dan mengembangkan SSP ini secara mandiri. Nah, untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa, diantaranya yaitu dengan memperbaiki perangkat pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Salah satu cara untuk memperbaiki perangkat pembelajaran adalah dengan mengembangkan perangkat pembelajaran atau SSP yang di setiap komponennya itu harus saling terpadu sehingga tercapainya tujuan pembelajaran yang optimal. Nah, salah satu alternatif yang berpotensi untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah matematika siswa adalah pembelajaran kooperatif yang berbasis pada pemecahan masalah, yaitu model pembelajaran Creative Problem Solving atau CPS. Model CPS adalah model pembelajaran yang berpusat pada keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan kreativitas, di mana siswa itu dilatih untuk menemukan solusi dari masalah secara aktif, logis, dan kreatif melalui tahap-tahap yang telah ditentukan. Nah, pada konsep bangun ruang bukanlah suatu hal yang baru dipelajari di MTS atau di SMP, karena materi tersebut itu telah dipelajari ketika di bangku SD. Namun berdasarkan hasil survei PISA menunjukkan bahwa siswa Indonesia masih lemah dalam pemahaman geometri, terutama pada pemahaman ruang dan bentuk. Geometri menjadi materi yang masih sulit untuk dikuasai siswa, padahal geometri ini di SMP atau di MTS akan berlanjut di SMA. Sehingga siswa seharusnya memiliki penguasaan yang matang agar mereka sudah siap ketika belajar geometri pada jenjang selanjutnya.
Nah, geometri juga digunakan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya geometri digunakan untuk mendesain rumah atau taman atau dekorasi. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Menurut Komalasari tahun 2011, pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga peneliti ingin mengembangkan subjek spesifik pedagogik atau SSP dengan model kreatif problem solving berbasis kontekstual untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah materi kubus dan balok. Kemudian rumusan masalahnya di sini yaitu bagaimana pengembangan SSP dengan model CPS berbasis kontekstual untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah materi kubus dan balok, sedangkan tujuan penelitiannya untuk menghasilkan SSP dengan model CPS berbasis kontekstual yang berkualitas untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah materi kubus dan balok. Sedangkan spesifikasi produknya di sini SSP dengan model CPS berbasis kontekstual berisi tentang petikan silabus, RPP, LKS siswa, kemudian LKS pedoman guru, media pembelajaran, serta instrumen penelitian. Kemudian landasan teorinya ada pembelajaran matematika, subjek spesifik pedagogik atau SSP, creative problem solving atau CPS, pendekatan kontekstual, kemudian SSP dengan model CPS dan pendekatan kontekstual, kemudian kemampuan pemecahan masalah, dan yang terakhir adalah kubus dan balok. Kemudian metode penelitiannya di sini jenis penelitiannya menggunakan research and development atau R&D, kemudian model pengembangannya menggunakan ADDIE atau analysis, design, development, implementation dan evaluation. Kemudian prosedur pengembangannya ada 5 tahap. Di sini tahap pertama yaitu analisis. Analisis ini ada analisis kurikulum, materi, kebutuhan guru dan analisis karakter siswa. Kemudian tahap kedua desain atau perancangan. Di sini menyusun desain atau kerangka SSP dan melengkapinya serta penyusunan instrumen penelitian. Kemudian tahap ketiga development yaitu pengembangan di sini penulisan SSP dengan model CPS berbasis kontekstual, kemudian penyuntingan dan analisis validasi. Kemudian tahap keempat implementation atau implementasi, di sini uji coba produk yang dikembangkan, kemudian evaluation atau evaluasi, di sini pengumpulan data, hasil penilaian ahli dan respon siswa. Namun, pada penelitian ini, langkah yang dilakukan hanya dibatasi sampai pada tahap development atau pengembangan, dikarenakan keterbatasan waktu dan kondisi yang tidak memungkinkan akibat pandemi COVID-19. Kemudian instrumen penelitiannya ada lembar skala penilaian SSP matematika dengan model CPS berbasis kontekstual, kemudian teknik analisis instrumennya, validasi skala penilaian SSP, dan teknik analisis datanya, yaitu yang pertama penilaian dalam bentuk huruf diubah menjadi skor, kemudian menghitung skor rata-rata, lalu konversi skor rata-rata menjadi nilai kualitatif, lalu dicari presentasi keidealannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.